Gubernur Jawa Barat dinilai positif oleh mayoritas responden. Begitu pula dengan kinerja Pemprov yang secara umum dinilai baik. Program-program yang sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat seperti kombinasi. Hasil survei Litbang Kompas yang dirilis baru-baru ini menyebutkan Kang Deddy Mulyadi tingkat kepuasan kinerjanya tembus di angka 97, sekian persen. Ini angka yang sangat signifikan dan fantastis. Bahkan menurut saya, ini termasuk tingkat kepuasan tertinggi yang pernah saya dengar di antara kepala-kepala daerah lainnya. Signifikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Deddy Mulyadi punya tingkat kepuasan sebegitu tinggi? Paling tidak ada 3 hal yang bisa saya jelaskan. Pertama adalah ini karena posisi Deddy Mulyadi dianggap pemimpin yang berhasil di Jabar. Itu terkonfirmasi dengan bagaimana antusiasme publik dan bagaimana dengan program-program yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat itu mendapatkan atensi positif dari warga Jabar. Misalnya di antara program-program populisnya ya, ke barak itu ya, soal siswa yang nakal ke barak itu juga mendapatkan atensi positif. Bahkan program itu diapresiasi dengan angka 90,5% kalau nggak salah ya. Nah, kemudian ada juga misalkan rumah rusak yang dibetulin itu, apa itu istilahnya, itu juga mendapatkan atensi positif dari warga Jabar. Jadi program-program Kang Deddy itu mendapatkan sambutan positif bagi warga Jawa Barat. Nah, yang kedua, Kang Deddy mampu mengemas komunikasi dengan pendekatan-pendekatan kekinian, dengan pendekatan-pendekatan kontemporer menggunakan media sosial. Dia memimpin dengan pendekatan langgam algoritmik, menyesuaikan komunikasi dengan audiens, menyesuaikan komunikasi dengan algoritma media sosial begitu. Dan salah satu hal yang mengejutkan adalah Kang Deddy sering belusukan, langsung turun ke bawah dan kemudian membantu masar-masar kecil yang ada di Jawa Barat yang sejauh ini tidak tersentuh oleh seorang pemimpin. Kalau saya cek misalkan di media sosialnya, Kang Deddy ya atau KDM itu sering belusukan ke kolong-kolong jembatan ya, ke daerah-daerah yang lusuh, dan dia langsung di situ langsung menyelesaikan persoalan di sana gitu. Dan itu dikemas dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, artistik ya kan, dan atraktif karena di media sosial Kang Deddy juga punya pengikut luar biasa. Faktor ketiga, Kang Deddy itu juga clear ya di dalam merespon sebuah isu. Dia tidak hanya menyerukan, tetapi langsung di level solusi. Jadi kalau istilah saya, beliau masuk kategori pemimpin problem solver. Jadi pemimpin yang langsung menyelesaikan persoalan di lapangan. Nah, dan ini memang sejalan dengan preferensi warga Indonesia yang hari ini itu lebih cenderung, kalau dalam survei-survei yang kami temukan, itu lebih cenderung suka pemimpin yang langsung menjawab persoalan masyarakat gitu, bukan pemimpin yang kemudian pandai berpidato, racik kata, tapi harus pemimpin yang punya aksi nyata. Dan KDM itu termasuk kategori itu. Nah, itu yang kemudian membuat atensi masyarakat positif, bahkan citra positifnya itu di angka 98%. Citra positifnya. Saya pikir kalau kinerja dengan katakanlah dengan gubernur-gubernur lain, saya pikir tidak jauh berbeda. Katakanlah dengan Ibu Khofifah, dengan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi, dengan Gubernur DKI Pramono Anung, menurut saya tidak jauh berbeda kinerjanya. Tetapi memang Kang Deddy ini mampu mengkomunikasikan apa yang telah dilakukannya kepada publik dengan cara-cara yang cantik, artistik, dan atraktif gitu. Itu menurut saya yang kemudian membuat kerja-kerja yang menurut saya ya misalkan biasa itu jadi luar biasa, itu karena pengemasan di media sosial. Sehingga saya berharap ini men-trigger wilayah-wilayah yang lain ketika bekerja itu jangan seperti seorang sufi yang
nanti Allah saja yang akan menilai gitu. Itu bagus, tetapi karena ini pejabat publik harus disampaikan ke publik apa yang sudah dilakukan, dikomunikasikan ke publik dengan cara-cara kekinian, mengikuti algoritma media.